Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu sehat dan selalu semangat. Oke Lur, kita di sini akan membahas dasar daripada pengecatan, yaitu kita akan mengaplikasikan epoxy filler. Oke, apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengaplikasikan bahan dasar seperti ini? Tentunya dulu sudah tahu ya kalau epoxy filler itu fungsinya untuk apa dan kegunaannya itu seperti apa. Yang pasti epoxy filler itu bisa diaplikasikan di atas cat lama dan diaplikasikan di atas dempul atau diaplikasikan di atas epoxy itu sendiri. Oke ya Lur ya. Jadi jangan salah langkah. Kemarin yang kita bahas epoxy filler dipakai pengaplikasian di atas media plat itu sebenarnya kurang tepat karena dia tidak mempunyai anti karat. Terus di sini kita akan belajar pelan-pelan saja dan saya tidak bakalan bikin judul ngecat 3 jam selesai. Bikin judul semanis itu dan seuenak itu empuk, giliran digigit asam kayak tape. Giliran ada trouble penontonnya ditanya diem aja nggak bisa jawab. Oke Lur ya, itu adalah sebuah intermezzo. Oke, di sini untuk mixing rasio kita tahu ya kalau epoxy itu notabene daripada epoxy atau jenis dasar seperti ini itu pasti kental atau viskositasnya tinggi. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah pemakaian nozzle. Untuk pemakaian nozzle itu biasanya kita pakai di minimal 1,3 sampai 1,4 atau bahkan lebih. Karena apa? Kalau kita pengaplikasian epoxy itu menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kita akan menurunkan viskositas. Jadi menambah thinner lebih banyak. Nah, kalau kita pengaplikasian di atas cat lama itu akan rawan keriting. Jadi di sini kita menggunakan mixing rasio yang kental ya atau viskositasnya tinggi gitu. Oke Lur, sebelum kita masuk ke pengaplikasian, di sini ada media yang nggak kepake. Terus saya di sini ingin mengasih sedikit trik. Kemarin ada pertanyaan, terus saya kasih solusi di dry coat. Ternyata dia belum paham tentang dry coat. Oke, di sini kita akan praktekkan di media yang nggak kepake. Nah, untuk semprotan pertama ini saya gunakan settingan full weight open atau settingan spray gun itu kita buka semua, dari pattern, fluid kita buka semua. Untuk angin kita menyesuaikan ya. Nah, untuk hasil yang ditampilkan itu sangat basah sekali, tembakan relatif cukup basah. Ketika kita mengaplikasikan di atas cat lama atau di atas dempul, itu akan mungkin bisa terjadi yang namanya keriting. Karena kalau kita nembakin bahan baru terus langsung basah seperti ini, kadar daripada thinner itu penguapannya lebih lambat. Nah, jadi di sini triknya untuk setelan daripada yang kedua ini kita buka satu ulir untuk fluid, terus pattern kita buka satu ulir. Jadi tembakan itu relatif cukup kering. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Bisa dibedakan tembakan pertama yang tadi itu masih basah banget di bagian tengah. Terus tembakan yang kedua ini dia langsung kering ya, jadi langsung cepat menguap. Nah, di sini itu adalah trik ketika kita mau mengaplikasikan di atas cat lama yang mungkin kita nggak tahu historinya itu cat pakai jenis apa, dan mungkin kita takut kalau pengaplikasiannya itu akan terjadi keriting. Jadi di sini kita setel di bagian spray gun. Ini adalah mode dry coat dari saya. Itu simpelnya seperti itu. Sebenarnya bisa juga tanpa disetting seperti ini, tapi kalau spray gun kita nggak mumpuni, mungkin nggak bisa diajakin yang namanya dry coat. Karena kalau yang kita sudah pakai spray gun yang mungkin sudah proper itu biasanya kalau walaupun tidak di setting seperti itu, dia akan bisa diajak kerja seperti itu. Mungkin dengan jarak yang agak diperjauh sedikit atau enggak gerakan yang mungkin diperbedakan. Oke, sebelum pengaplikasian seperti biasa, media kita lap dulu menggunakan degreaser atau silicone remover.
Di sini saya pakai silicone remover dari Autoglue. Nah, untuk tembakan pertama ini kita pakainya mode dry coat. Dry coat itu semacam tembakan yang relatif cukup kering. Ketika kita mengaplikasikan epoksi, dia nggak langsung basah ya, bisa dilihat ya. Karena di bagian spray gun tadi sudah kita batasi untuk bagian fluid sama pattern. Mau spray gunnya seperti apapun, kalau kita batasi di bagian fluid, otomatis keluaran cat atau keluaran cairan epoksi itu bisa relatif cukup sedikit dan bisa menghasilkan tembakan yang cukup kering. Nah, untuk teknik pertama itu biasanya di bagian dempul dulu yang kita dahulukan untuk tembakannya. Nanti kita tinggal dulu untuk bagian yang lain atau media yang lain. Sementara ini biar memasuki masa penguapan tinernya. Jadi kita untuk tembakan pertama, terus kita lanjut ke media yang lain sambil nungguin penguapan thinner yang media tadi. Jadi di sini kita kasih jeda beberapa menit atau detik untuk penguapan thinner yang pertama. Nanti kita akan lakukan lagi untuk pengaplikasian yang kedua. Bang, apakah mode seperti ini aman dilakukan ketika kita mau mengaplikasikan epoksi atau cat di atas cat lama? Apa aja yang perlu diperhatikan selain mode tembakan yang dry coat seperti ini? Oke, di sisi lain ada juga yang perlu diperhatikan, itu adalah saat kita melakukan pengamplasan atau sanding. Oke, selain teknik pengaplikasian, yang perlu kita perhatikan adalah saat kita pengamplasan dan pemilihan grid. Kalau kita pemilihan gridnya itu salah, otomatis nanti juga bisa mengakibatkan yang namanya keriting. Untuk sesi pengamplasan itu dulu-dulu sudah pada tahu ya, selain meratakan juga memperhalus permukaan. Nah, ketika kita salah dalam pengambilan grid yang mungkin masih terlalu kasar saat kita pengamplasan, jadi sehingga bisa meninggalkan jejak-jejak baretan yang bisa diresap oleh thinner. Memang secara permukaan dia itu rata, lurus, tapi secara baretan kalau kita tidak memperhatikan saat pengamplasan, misalnya gridnya terakhir itu masih kasar, itu pasti dia meninggalkan baret gitu ya lor ya. Jadi kalau pengamplasan itu usahakan step-stepnya ada. Misalnya kita mulai dari 360, kita balas 400, 500 sampai 600 ya. Jadi kita minim sekali yang namanya baretan itu terlalu dalam gitu. Kalau kita misalnya ngamplas 360 terus habis itu tanpa kita balas dengan grid yang lebih halus, otomatis baretan dari grid amplas tadi itu masih terlalu dalam. Ya memang kalau dilihat dia sudah lurus halus, tapi kalau baretan dia masih terlalu dalam, itu bisa diresap oleh thinner sehingga bisa mengakibatkan yang namanya keriting. Cat yang lama itu ngangkat karena diresap oleh thinner. Apalagi media yang membutuhkan pendempulan, otomatis kita harus melakukan pengamplasan sampai benar-benar dempul itu rata dengan media yang ada, halus dengan media yang ada. Kalau tidak, itu bisa mengakibatkan yang namanya pulau. Di bagian pinggir-pinggir benangan dari dempul itu biasanya ada kayak keriting kecil-kecil. Dia sehingga mengakibatkan seperti pulau atau seperti kurap gitu ya. Jadi untuk pengamplasan itu benar-benar harus diperhatikan. Oke ya lur ya, untuk pengaplikasian teknik dry coat yang saya jelaskan di awal tadi sudah saya amankan semua untuk bagian media yang ada dempulnya. Di sini kita masuk di bagian media yang tanpa dempulan. Nah, saya rasa di sini tanpa kita dry coat dia aman lur. Jadi untuk untuk fluid saya tambah lagi 1 ulir. Jadi untuk keluaran cairannya lebih banyak daripada yang pertama. Karena di sini kita sambil menunggu media yang pertama tadi epoksinya menguap, untuk kandungan thinnernya menguap, biar di sini kita pengaplikasian untuk media yang lain. Jadi nanti setelah pengaplikasian media yang tanpa dempulan ini, nanti kalau sudah selesai kita kembali ke media yang awal. Jadi
kita bisa mengaplikasikan epoksi atau filler langsung mendapatkan lapisan. Nah, kalau untuk yang pertama tadi itu hanya untuk anti sapi ketika kita pengaplikasiannya. Kalau mode langsung basah seperti ini, yang media yang kedua ini itu sangat rawan terjadi keriting, terutama di bagian yang ada dempulannya gitu lur. Karena kalau untuk epoksi ini kita masih membutuhkan yang namanya film atau lapisan. Karena untuk di sesi dasar seperti ini kita itu masih ada yang namanya pengamplasan. Jadi lapisan itu dibutuhkan ya lur ya. Jadi bukan hanya untuk sebuah tampilan. Kalau dasar seperti ini itu yang dibutuhkan lapisan, karena kita pengen cat lama itu tercover penuh oleh epoksi itu sendiri, supaya ketika kita dalam proses base coat itu cat lama itu sudah tercover penuh, jadi nggak ada indikasi yang namanya thinner meresap ke bagian bawah lagi. Nah, kalau misalnya kita pengaplikasian epoksi itu terlalu tipis, itu bisa juga ada indikasi thinner meresap ke bawah karena lapisan yang kita aplikasikan itu tidak diperhatikan gitu loh. Makanya di sini kita butuh nozzle yang relatif cukup besar. Bisa menggunakan nozzle yang mungkin di bawah 1.2 atau 1 mili. Tapi kita membutuhkan beberapa kali tembakan. Tapi kalau kita menggunakan nozzle yang besar, mungkin kita butuh tembakan cukup 2 atau 3 kali. Tapi kalau kita menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kita membutuhkan 1, 2, 3 sampai 4 kali tembakan. Jadi di sini selain mempercepat pekerjaan, juga mendapatkan lapisan yang ideal. Oke, nah di sini kita masuk di bagian media yang ada dempulnya tadi. Kita lihat medianya itu sudah mulai mengering, dan kita lihat juga di bagian-bagian dempul atau bagian-bagian media yang kita amplas tadi yang bekas jatuh baretannya itu aman. Jadi di sini kita langsung saja aplikasikan epoksi yang relatif cukup basah. Jadi aman ya lur ya. Gitu lur caranya. Gimana kalau kita keluruk dulu? Oke, pemula auto meronta-ronta lur. Kata Blue Sapphire. Oke ya lur ya, karena di sini kita pengaplikasian epoksi ini malam hari, nanti besok pagi baru kita koreksi. Mungkin untuk sesi base coat-nya itu nanti kita masuk di bagian base coat correction. Nanti seperti apa hasilnya. Saya itu kalau epoksi biasanya malam hari, besok paginya kita koreksi amplas, lalu kita naikkan base coat. Oke, di sini kita hanya berbagi trik ketika kita pengaplikasian epoksi filler atau epoksi di atas cat lama atau di atas dempul. Oke ya lur ya, untuk penyemprotan epoksi filler di sini sudah selesai. Nah ini ya untuk hasilnya, yang area-area dempulan tadi tuh nggak ada yang keriting, istilah keriting tuh nggak ada, karena kita pakai sistem dry coat pertama, lalu kita kasih lapisan kedua, ketiga. Oke, di sini nanti kita akan stop sampai di sini. Untuk besok kita koreksi amplas, baru kita naikkan base coat. Oke lur ya, itu adalah trik epoxy correction dari saya. Semoga videonya membantu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lur? Kira-kira kalau kita keluruk dulu? Hahaha.